Selamat malam, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sepertinya ini. Komplit kalau Bu Eli ini. Tinggal nunggu teman-teman dari Palembang, ada juga dari Batam belum muncul ini ya. Oke, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store atau Apple App Store. Anda juga bisa klik di website kami di indonesiabelajar.id. Dan sepertinya Anda juga harus follow Instagram kami di Indonesia Belajar, Indonesia_belajar.id. Oke, saya ulangi. Saya nggak boleh potong tadi ngomongnya. Instagram kami Indonesia_belajar.id. Jadi silakan follow. Jadi ada download, ada klik website kami, ada follow Instagram untuk update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini setiap hari Rabu malam jam 7. Tentu ada Ibu Eli Susanti, life coach kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam, Bu Eli. Saya lupa, Ya. saya lagi mute. Ya. Selamat malam Pak Dewa, ketemu lagi. Ya, edisi Rabu 8 Juli malam hari ini ada yang berbeda, Bu Eli potong rambut ya. Jadi lebih segar, pakai baju warna orange ya. Luar Akhirnya biasa ya, bisa potong rambut. Akhirnya potong rambut aja ditunggu-tunggu ya Bu ya sekarang ya. Oke, baik Bu Eli, malam hari ini kita akan membicarakan yang tema menarik nih menurut saya, good thing, bad thing, who knows. Hal-hal baik, hal buruk siapa yang tahu nih. Oke, nanti kita akan bahas ya Bu Eli ya. Tapi Bu Eli sebelum membahas, saya akan ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar, seperti biasa Anda ingin tanya nanti atau sharing, silakan bisa tulis di Zoom group chat atau nanti buka mic, kemudian buka kamera, bisa tanya langsung ya. Oke. Bu Eli, apa sih penjelasan tentang good thing, bad thing, who knows gitu ya? Yeah. Saya Okay, sih yakin teman-teman pasti pernah mendengar cerita ini, karena ini bukan cerita yang ada ceritanya, good thing, bad thing, who knows itu ada ceritanya. Dan bukan cerita yang maksudnya sangat spesial itu tidak. Kalau kita cari di internet pasti ada. Nah, kenapa saya membawa ini? Profesi saya itu kan sebagai life coach ya Pak. Jadi seringkali saya itu memberikan topik berdasarkan apa yang menurut saya itu sangat berkesan atau menurut saya tuh wah ini bagus banget untuk di-sharingkan dari klien-klien saya. Tentu saja saya tidak akan sebutkan klien dan kasusnya, tetapi wisdom di balik sebuah sesi coaching itu pasti ada. Nah, dari situ saya itu biasanya menemukan topik yang menarik menurut saya atau sangat bagus untuk dibagikan kepada teman-teman. Nah, itu dasar atau background, latar belakang bagaimana saya memilih topik setiap minggunya. Jadi tentu saja kalau teman-teman di sini mau mengusulkan topik, boleh. Saya akan melihat apakah saya bisa membawakannya, apakah saya punya kapabilitas, kemampuan untuk membawakannya. Tentu saja kalau misalnya topiknya, beberapa teman ada WhatsApp pribadi kepada saya minta topik. Nah, kalau misalnya topiknya saya tidak merasa punya kemampuan untuk membawakannya, saya tidak akan membawakannya. Jadi itu alasan saya menerima dan mungkin sementara saya pending topiknya gitu. Nah, minggu-minggu kemarin ini, 2 minggu ini, saya bisa merangkumnya jadi sebuah topik yang bad thing, good thing, who knows. Nah, terus saya ingat, kenapa saya membawa ini sebuah topik, karena dalam sesi coaching itu, berapa kali hampir juga saya sering, entah belakangan ini, cerita ini saya ceritakan kepada klien saya. Itu sebabnya saya membawakannya topiknya malam ini. Gitu ya. Nah, jadi di sesi ini saya akan memulainya dengan sebuah cerita dulu. Sekali lagi, cerita ini bukan cerita saya. Teman-teman nanti kalau mau baca lagi, mau mengingat lagi, boleh cari ketik di internet, bad thing, good thing, who knows, itu ada ceritanya. Karena ini bukan cerita yang spesial saya create, bukan. Ini cerita umum. Nah, bagi yang belum mendengar, saya menganggapnya teman-teman di sini belum pernah mendengar, saya akan menceritakannya. Jadi ceritanya itu adalah ada seorang petani yang hidup di pinggiran kota. Karena sudah pensiun, dia berhidup menjadi seorang petani dan tinggal bersama seorang anaknya. Anaknya cuma satu tunggal laki-laki. Suatu hari petani ini berpikir, kalau saya bertani seperti ini setiap hari ke pasar, jalan jauh, mungkin akan menyusahkan kalau saya sudah tua.
Jadi saya lebih baik beli kuda. Perjalanan saya dari rumah ke pasar akan lebih cepat. Jadi petani itu mengumpulkan tabungannya membeli kuda terbaik. Hampir semua tabungannya digunakan untuk membeli kuda. Nah, kemudian kuda itu sampai di rumah dibuatkan kandang yang cukup baik, dia taruh di situ. Tetangga-tetangganya yang melihat datang. Wah, Pak Tua, kamu ternyata punya uang banyak ya. Bagus sekali kamu beli kuda, dengan begitu pekerjaanmu akan sangat terbantu. Karena kamu punya kuda yang sangat gagah. Pasti ini kuda yang hebat. Pak Tuanya menjawabnya dengan begini. Bagus atau tidak bagus, baik atau tidak baik, siapa yang tahu. Sambil senyum Pak Tuanya menanggapinya apa yang diomongin tetangganya. Beberapa hari kemudian, Pak Tuanya pagi-pagi bangun, kudanya nggak ada. Ternyata kudanya mungkin malam itu tidak tidak bagus nutup pintunya atau kena angin, terbuka kudanya melewatin pagar dan hilang. Tetangganya datang. Pak Tua, nasibmu sial banget ya. Semua tabunganmu sudah kamu belikan kuda. Kuda yang terbaik. Sekarang kudanya hilang. Uangmu hilang, kudanya nggak ada. Kerjaanmu susah. Nasibmu sial banget. Pak Tuanya dengan senyum juga menjawab, nasib baik, nasib tidak baik, siapa yang tahu. Nah, ya sudah Pak Tuanya bekerja seperti biasa. Dia menyayangkan, oh ya kenapa ya, kayaknya kuncinya perlu diberesin dan segala macamnya. Mencari kelalaiannya, kemudian dibenarkan. Besok paginya, pagi-pagi, Pak Tua itu kebangun dengan suara ringkikan kuda yang rame banget. Karena kaget dengan suara yang berisik, Pak Tuanya bangun. Ternyata di dalam kandangnya itu ada 5 kuda. 1 kuda miliknya dia, 4-nya kuda liar yang bagus-bagus. Cepat-cepat Pak Tua tutup pintunya, dan sekarang dia punya 5 kuda. Kembali lagi tetangganya, datang lagi. Wah Pak Tua, nasibmu beruntung sekali, nasibmu baik sekali. Kudamu ini ternyata membawa teman-teman, sekarang kamu kaya. Tidak sia-sia kamu menggunakan uangmu. Pak Tua lah kembali tersenyum. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Nah, kemudian anaknya ketika bangun, dia senang gitu ya. Ada kuda, dia ikut merawat, dan dia ingin menaikin kudanya agar bisa lebih jinak, nanti bisa dijual. Gitu. Jadi bisa dapat duit. Ketika sedang melatih kudanya, suatu hari anaknya jatuh dan kakinya patah. Berbondong-bondollah tetangganya menjenguk dan bilang, Pak Tua, nasibmu malang sekali. Punya anak cuma 1, sekarang kakinya patah, belum tahu apakah bisa sembuh, bisa-bisa cacat seumur hidup, nanti kamu yang akan merawat dia, bukan kamu yang dirawat. Pak Tuanya tersenyum. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Hal baik, hal buruk, siapa yang tahu. Nah, tidak lama, ini ceritanya saya persingkat, tidak lama, ada karena perang semakin memuncak, semakin besar perangnya, petugas kerajaan datang ke desa itu. Semua anak laki-laki yang sehat harus masuk militer. Diharuskan untuk ikut perang. Kecuali yang sakit atau cacat. Jadi anaknya Pak Tua nggak dapat, tidak ikut diwajibkan militer. Kembalilah tetangganya menangis ke Pak Tua. Nasibmu baik sekali. Kamu punya anak cuma 1, nggak perlu ke militer. Kami tidak tahu apakah anak kami selamat atau tidak. Jangan-jangan mungkin kami tidak akan pernah lagi ketemu anak kita semua karena harus ke militer. Bisa-bisa mati di medan perang. Pak Tua tersenyum. Nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. Hal baik, hal buruk, siapa yang tahu. Nah, itu ceritanya. Bapak Ibu kalau mau cari di internet banyak ceritanya. Nah, belakangan ini saya sering menceritakan hal ini kepada klien-klien saya. Jadi saya berpikir, dan pertanyaannya seperti ini. Tapi yang buruk memang buruk kan, Bu? Kalau nggak enak kan memang nggak enak. Gimana kita bisa merasakan bahwa ini nggak enak, kemudian kita bilang, nggak apa-apa, nggak baik, ini baik-baik aja. Apakah kita perlu positive thinking seperti itu? Itu hal yang kedua yang akan saya sharing, tapi minggu depan. Apa yang lebih baik daripada positive thinking? Ini akan menjadi topik minggu depan. Nah, jadi ketika kita bilang nasib jelek, hal jelek, saya pakai ini hal ya, kejadian jelek, itu kenapa kita melabelnya menjadi kejadian jelek? Kalau misalnya kita merenungkan sekarang, apa yang membuat saya berpikir bahwa ada sebuah kejadian jelek? Teman-teman mungkin boleh share nanti di chat atau mau ngomong langsung. Coba pikirkan sebuah kejadian yang sudah kita label ini kejadian jelek. Ini kejadian tidak enak, ini kejadian yang saya tidak mau. Pasti kita punya. Ya, karena kita sudah hidup puluhan tahun kan, pasti kita punya. Nah, kemudian pernah nggak kita punya sebuah kejadian yang dulunya kita berpikir adalah kejadian yang jelek,
atau tidak kita inginkan, sekarang kita punya pikiran gini, untung dulu itu terjadi. Kalau tidak terjadi, mungkin tidak ada hari ini yang membuat saya bisa titik-titik. Gitu kan? Misalnya untung saya dulu invest. Walaupun dulu waktu invest mungkin kita dimarah-marahin, kita udah diomel-omelin dan segala macam. Untung loh kita ambil keputusan itu. Sekarang saya menikmati hasil. Atau misalnya dulu ada kejadian kita salah pilih sesuatu. Atau anaknya kita tidak mau ke sekolah yang terbaik. Gitu. Maunya minta sekolah ini. Kita tidak setuju, kita sampai bertengkar, kita sampai heboh lah waktu itu. Gitu. Dan kita jengkel banget. Nah, kenapa anak kita nggak mau nurut? Yang sekarang mungkin kita syukuri. Apakah teman-teman Bapak Ibu punya kejadian seperti itu? Saya yakin ada. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang kita pikir dulu buruk, kalau kita pikirkan sekarang, apakah memang buruk beneran atau sebenarnya tidak? Ya. Tapi tentu saja juga ada hal yang dulu buruk, sekarang pun kita tetap masih kesal gitu. Masih menganggap itu buruk, masih menganggap itu tidak ingin terjadi. Pasti juga ada. Ya kan? Nah, jadi ketika kita berpikir itu tidak baik, kejadian ini tidak baik, apa sih sebenarnya yang terjadi? Pertama, karena kita tidak suka. Yang kedua, karena kita tidak ingin itu terjadi. Iya atau ya? Nah, sekarang saya akan memberikan contohnya. Yang paling gampang hujan. Kalau kita sudah merencanakan sesuatu, katakanlah, ini di tempat yang sama ya, tempat yang sama, atau tempat yang bersebelahan. Anaknya kita atau kita mau merit nih, dan outdoor meritnya. Sudah berharap untuk cerah, betul? Dan selama ini 6 bulan tidak ada hujan, cerah. Jadi kita yakin nggak mungkin hujan, karena ini bukan musim hujan. Jadi kita akan berharap itu tidak hujan, kita berharap cerah. Sedangkan di baliknya hotel kita mengadakan, itu adalah lahan pertanian. Yang sudah, karena tidak hujan, udah kering-kering tanahnya, dan tanamannya susah tumbuh. Malam itu hujan deras. Kita yang ngadain pesta, menganggapnya itu kejadian buruk, petani yang di belakang bersorak-sorak karena hujan. Kejadiannya sama. Tapi yang satu menganggapnya sebagai sebuah kejadian yang jelek atau buruk, yang satunya menganggap, wah, aduh, untung hujan, tanaman saya besok bisa jauh lebih baik. Semoga besok hujan lagi. Semoga besok hujan lagi. Nah, jadi dari contoh ini, yang kita anggap tidak baik, sebenarnya bukan kejadiannya. Kejadiannya bisa sama, yang membuat melabelnya tidak baik adalah keinginan kita, harapan kita. Sepakat di sini ya? Keinginan kita, harapan kita, yang itu menjadikan kejadian itu tidak baik. Karena kita menginginkan sesuatu, dan ternyata yang terjadi berbeda. Itu sebabnya kita melabel ini tidak baik. Dari mana kita menginginkan? Satu dari keinginan kita, yang kedua dari kebiasaan. Keinginan itu kan pasti berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan kita menerima informasi. Contohnya, dari kecil kita selalu dibilangi, besok kamu jadi anak bahagia ya, jadi anak sukses ya, jadi A, B, C, D, E. Yang sudah tentu kita di kepalanya kita udah punya standar dong. Oh, bahagia itu kayak gini. Misalnya, bahagia itu banyak duitnya, karirnya bagus, harus punya kerjaan, harus punya pasangan, harus punya anak, dan bla bla bla. Banyak kan? Nah, ketika itu tidak terjadi, maka kita mulai berpikir bahwa, oh, saya seharusnya tidak bahagia. Karena standar kebahagiaan tidak terpenuhi. Standar minimum sukses tidak terpenuhi. Nah, itu yang membuat kita melabel sebuah kejadian ini tidak baik buat saya, atau ini hal yang tidak baik. Itu sebabnya kenapa kita melabel. Coba kita bayangkan, kalau kita tidak punya label apapun itu, apakah akan ada kejadian buruk atau kejadian tidak baik? Atau bahkan kebalikannya, apakah ada kejadian baik? Tapi tentu saja di dunia kenyataan, di dunia sekarang nggak mungkin kita tidak melabel. Kenapa? Kita sudah punya begitu banyak data di kepalanya kita sudah begitu punya banyak belief, standar, yang kita yakini bahwa itu benar. Ya kan? Anak pintar, contohnya yang paling gampang ya, Suster di sekolah anak pintar. Mestinya yang juara, yang nilainya ini, yang dan segala macamnya. Walaupun kita sudah belajar, bahwa ternyata anak pintar itu tidak harus pintar akademis. Bahwa anak itu unik. Mereka itu punya bakatnya masing-masing. Walaupun kita sudah pernah dengar ceritanya orang bahwa orang yang sukses itu tidak semua akademisnya bagus. Coba kita wawancara para konglomerat. Mungkin ada yang dulunya itu di sekolah
berapa kali nggak naik kelas, atau nilainya jelek, karena sukanya berbisnis, karena sukanya dagang, karena sukanya sosialisasi gitu. Tapi toh itu tidak bisa merubah harapan-harapan kita terhadap anak kita untuk punya nilai baik atau berprestasi di sekolah. Kenapa? Karena kita sudah meyakini bahwa itulah yang benar. Standar itulah yang harus kita penuhi. Itu sebabnya dari sana, dari data yang kita punya di kepala kita, harapan yang kita punya, maka kita akan mulai melabel, ini baik, ini tidak baik. Ini yang jelek, ini yang baik. Nah, itu sudah jadi kebiasaan kita. Dan database di kepala kita yang begitu banyak. Tidak mudah untuk meletakkan itu semua. Tapi kita bisa belajar. Karena kalau kita mau belajar, prinsip belajar apapun yang kita pelajari, bisa kita, bahasa Indonesianya apa ya? Bisa kita unlearn. Jadi kita bisa belajar untuk tidak menggunakannya lagi. Apapun yang kita pelajari, contohnya naik sepeda. Kita belajar naik sepeda, selamanya kita naik sepeda kita akan bisa. Tapi kita punya pilihan untuk tidak naik sepeda. Ya kan? Kita bisa naik sepeda. Jadi, kita bisa melabel sebuah kondisi. Kita bisa menghakimi orang lain. Kita bisa menghakimi situasi. Kita bisa menghakimi diri sendiri. Tapi kita punya pilihan untuk tidak melakukannya. Ya, nggak bisa karena kita sudah punya data, tidak mudah. Itu semua sudah jadi kebiasaannya kita. Sudah jadi kemampuannya kita secara otomatis. Menghakimi sesuatu tuh udah jadi otomatis. Nggak perlu dipelajari, udah otomatis. Karena kita belajar dari lingkungan dan dari kita kecil sampai besar, kita udah dibiasakan seperti itu. Yang perlu kita belajar adalah bagaimana untuk memilih, memutuskan apakah itu mau kita gunakan atau tidak. Itu yang bisa kita lakukan. Kita punya hak penuh untuk memilih. Mau kita gunakan atau tidak. Nah, sekarang gimana caranya kita memilih? Nah, itu saya akan masuk ke sebentar lagi. Mungkin Pak Dewa akan buka chat dulu, Pak. Saya kan belum buka chat. Oke. Chatnya ini masih masih belum ya? Selamat malam aja sih. Ada yang menarik nih, wah Bu Eli rambut baru. Belum masuk ke substansi. Ya, oke. Kalau tidak ada, jadi gini, bagaimana caranya kita memilih menggunakan hak kita? Kan nggak gampang, Bu, karena itu otomatis. Yang paling gampang adalah ketika penghakiman itu datang, judgment, label itu datang, kita akan ikut di dalamnya. Karena kebiasaan. Nah, kenapa begitu cepat kita melabel sesuatu? Ada yang bisa bantu saya jawab enggak? Kenapa begitu cepat kita itu melabel sesuatu? Ini anak nakal, ini anak nggak benar, suami saya nggak bagus, ini nggak boleh, ini jelek gitu. Atau sehingga ketika kita melabel sesuatu tidak baik, pasti mempengaruhi emosi kita, ya kan? Sesuatu yang anggap kita tidak baik mempengaruhi emosi kita. Dan ketika mempengaruhi emosi kita kebanyakan, pengaruhnya adalah emosi yang tidak enak. Contohnya yang tadi saya kasih contoh, kalau kita sedang mau mengadakan pernikahan, dan hujan deras, padahal pernikahannya diadakan di outdoor dan hujan deras, nggak mungkin dong kita baik-baik aja. Yang mungkin, yang paling mungkin terjadi adalah kita merasa tidak nyaman. Mungkin kita panik, kita apapun, merasa kesel, merasa kecewa, merasa sedih, apapun itu, yang biasanya kejadian yang tidak kita inginkan akan memicu sebuah emosi yang juga tidak nyaman. Nah, emosi yang tidak nyaman ini akan kemana-mana. Biasanya kan begitu. Jadi, di level mana Anda akan belajar untuk menghentikan, atau menghentikan bukan kata yang tepat. Di level mana Anda belajar untuk berdamai, itu berbeda-beda. Ya, ada sebuah kejadian yang kita label, dan ini tidak sesuai dengan kita inginkan. Begitu tidak sesuai dengan kita inginkan, akan ada emosi yang muncul. Emosi yang muncul akan memicu sebuah reaksi. Nah, di mana kita mau berdamai, itu sesuai dengan kemampuannya kita. Apakah di reaksinya kita, jadi emosinya sudah muncul, kemudian reaksinya yang kita kuasai, atau sebenarnya di emosinya yang kita berdamai. Jadi reaksinya tidak akan pernah muncul, tidak akan mengganggu. Atau bahkan di cara melabelnya. Ketika kita bisa berdamai dengan cara melabel, kita menguasai teknik bagaimana kita tidak menghakimi dan segala macam, emosinya juga tidak akan terpengaruh.
Paham ya maksud saya ya? Kejadiannya sama, memunculkan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman akan membentuk emosi kita, akan memunculkan sebuah emosi. Sebuah emosi akan memunculkan sebuah reaksi. Nah, di mana Anda akan belajar, ini tergantung dengan levelnya Anda masing-masing, kemampuannya masing-masing. Tidak ada benar, tidak ada salah. Tidak ada mana yang lebih baik, tidak ada yang mana tidak lebih baik, tidak. Tapi ini berdasarkan kemampuannya masing-masing. Persis sama seperti anak. Ada yang berbakat di matematika, ada yang berbakat di menggambar. Sama seperti itu. Karena toh hasilnya akan sama, ini hanya masalah pengembangan diri. Toh ujung-ujungnya di reaksinya, Anda juga akan bisa bereaksi dengan baik. Emosinya masih tidak bisa, tidak apa-apa. Ujung-ujungnya reaksinya juga sebuah reaksi yang baik. Kalau kita pun sudah bebas dari penghakiman, reaksinya juga baik. Jadi outcome-nya itu juga tetap sama sebenarnya di ujung-ujungnya. Hanya Anda bekerjanya di lapisan yang mana, itu akan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Kalau saya mampunya, Bu, saya mampunya mengendalikan reaksi saya. Emosinya masih bergejolak di dalam. Bagus, sudah sangat bagus. Saya sudah bisa mengendalikan emosinya, Bu. Bahkan kejadian apapun, walaupun saya tidak nyaman, emosinya saya cukup netral. Good. Emosi tidak akan pernah muncul. Kenapa? Bahkan saya tidak menghakimi lagi. Bagus. Jadi dimanapun Anda bekerja, silahkan. Saya di sini mencoba memetakan ini loh yang terjadi biasanya. Kalau kita melabel, emosinya muncul, begitu emosi muncul, maka akan muncul sebuah perilaku tertentu. Ya. Nah, gimana caranya kita mengatasi itu? Yang pertama adalah sadari bahwa itu karena kebiasaan. Jadi saya di sini memberikan why. Kenapa itu terjadi? Kenapa kita melabel itu dengan cepat terjadi? Bapak Ibu harus dipahami ya, melabel ini susah kita kontrol. Kenapa? Itu terjadinya langsung detik itu juga. Sebuah kejadian, langsung kita label. Kejadian, langsung kita label. Kejadian, langsung kita label. Itu hampir tidak bisa dikontrol. Kenapa? Karena kebiasaan. Kebiasaan yang muncul dari mana yang tadi saya sebutkan? Kebiasaan yang muncul dari data yang sudah masuk di kepalanya kita dari kita kecil. Itu terjadi berulang-ulang secara otomatis. Sama seperti kebiasaannya kita bernafas. Bahkan kita sudah tidak sadar kita bernafas. Bahkan kita sudah tidak sadar kalau nafasnya kita salah. Bahkan kita sudah tidak sadar bahwa nafasnya kita tuh sering kita tahan. Pengalaman pribadi saya sebelum saya belajar meditasi dan bernafas, bahkan saya tidak sadar kalau saya sedang konsentrasi, saya sering menahan nafas, dan itu salah. Nggak sadar. Sampai saya belajar. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak sadarin, dan kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah tahu bahwa itu salah. Kebiasaan dari kecil. Ya. Sama seperti kebiasaan kita ngomong dengan logat tertentu. Susah banget kan, walaupun itu tidak sesuai EYD Indonesia gitu ya. Jadi ketika kita ngomong bahasa Indonesia, logatnya masih ke bawah. Itu sudah jadi kebiasaan. Apakah kita bisa belajar? Bisa. Tapi kebiasaan melabel, menghakimi sebuah kejadian, memberikan nama terhadap sebuah kejadian, persis sama seperti itu. Jadi jangan berharap setelah mendengarkan cerita saya, sharing saya, terus tiba-tiba saya bisa tidak melabel. Enggak. Paling tidak, kita sadar dulu bahwa, oh ini namanya melabel. Saya masih di tahap, bahkan reaksinya aja belum bisa saya kontrol. Begitu ada label tidak enak, ada kejadian, saya label ini saya tidak suka, emosi muncul, reaksi langsung muncul. Saya nggak bisa apa-apain dengan reaksi saya. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang sudah sadar dulu, oh ada toh seperti ini. Ya. Nah, sama kalau saya dulu belajar nafas, begitu saya sadar, waduh, saya tahan nafas. Tahan nafas itu benar-benar konsentrasi, belajar ataupun saya konsentrasi, saya tahan nafas. Jadi otomatis badan saya tegang. Itu sampai agak lama saya belajar meditasi, belum bisa juga, masih kebawa. Ketika saya konsentrasi mendengarkan seseorang, saya tahan nafas. Paling tidak, saya sudah menyadari, oh, saya tahan nafas. Kemudian saya sadar, saya bernafas lagi dengan rileks dan normal, agar badan saya rileks. Kebayangkan kalau saya tahan nafas beberapa menit, badan saya itu tegang beberapa menit. Dan kalau itu terjadi setiap kali saya belajar, padahal dalam satu hari saya konsentrasi belajar dan bekerja itu banyak kali, seberapa sering badan saya tegang, lama-lama itu jadi kebiasaan juga di badan. Nah, jadi itu kebiasaan yang sering kita lakukan dan kita tidak tahu bahwa itu salah. Menghakimi, melabel itu juga kebiasaan. Kenapa itu terjadi? Karena kebiasaan yang sudah terbentuk berpuluh-puluh tahun. Tidak mudah diatasi, tapi bisa. Gitu ya. Yang kedua, kenapa itu terjadi?
Karena ketidaktahuan kita akan sesuatu. Kalau dari cerita saya tadi, saya tidak tahu bahwa itu salah. Kita tidak tahu itu salah, atau bahkan kita tidak pernah paham hal itu. Atau kita tidak tahu cerita seutuhnya. Maka dengan cepat kita melabel. Saya akan memberikan sebuah cerita sebentar lagi. Kemudian yang ketiga, kenapa kita terlalu cepat melabel itu? Karena kita terlalu memikirkan kepentingan kita sendiri. Seringkali kita tidak melihat dari sisinya orang lain. Nah, itu sebab-sebab kenapa kita sering melabel. Nanti saya akan memberikan caranya untuk mengatasinya apa. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3, karena kita tidak tahu cerita seutuhnya, atau karena kita tidak tahu kebenarannya, atau karena kita tidak tahu mana yang benar, dan karena kita terlalu memikirkan diri sendiri, saya akan memberikan cerita, biar dapat pemahamannya ya. Ceritanya itu begini, ada 2 laki-laki yang di kereta. Saya ceritakan background-nya. Satu laki-laki tua, satu laki-laki muda. Perjalanan kereta ini kurang lebih 2 jam. Ya. Katakanlah kayak Jakarta ke Bandung lah. Yang laki-laki muda ini, ketika dia mau naik kereta, satu malam dia sudah menyiapkan presentasi untuk meeting. Semalaman. Dan sampai di Bandung, dia harus presentasi. Karena dia kurang tidur, dia sudah membayangkan di kepalanya. Nanti di kereta saya punya waktu sekitar 2 jam untuk tidur. Oke, 1,5 jam dia saya pakai untuk tidur. Jadi dia membayangkan dia bisa tidur, nanti dia bisa presentasi dengan lebih baik. Karena sudah istirahat. Semalam dia tidak istirahat dengan baik. Nah, itu harapannya dia. Sampai di kereta, dia duduk dengan bapak tua di depannya dia. Bapak tua bawa anak 2. Satu umur 5 tahun, satu umur 3 tahun. Ketika dia mau tidur, anak yang 2 ini ributnya setengah mati. Ke sana, ke sini, teriak-teriak, bercanda, nanti ke bapaknya segala macam. Bapak tuanya cuma diam, ngeliatin anaknya, senyum. Gitu. Jadi di dalam hatinya, laki-laki muda ini gregetan. Gregetan bahasa Indonesianya apa? Gemas. Gemas gitu ya. Kok bapak tua ini nggak ngatur anaknya sih? Anaknya apa ke sana, ke sini, kan mengganggu orang lain. Saya nggak bisa tidur. Dia menahan diri, lama-lama dia nggak tahan. Dia bilang ke bapaknya, Pak, saya boleh minta bantuan nggak? Anaknya tolong didiamkan. Saya ini butuh tidur, saya butuh istirahat. Ini kan mengganggu. Dari tadi mereka teriak-teriak, saya terganggu. Kemudian bapak tuanya bilang gini, aduh maaf ya nak ya, ya saya coba akan bilangin mereka. Saya sedang tidak tahu bagaimana ngomong sama mereka. Saya baru dikabarin bahwa tadi pagi ibunya kecelakaan dan meninggal. Ibunya anak-anak ini. Dengan raut wajah yang sangat sedih, walaupun tidak menangis, bapak tua tuh bilang bahwa saya sedang berpikir bagaimana kasih tahu mereka. 1 jam lagi kita akan sampai di rumah dan saya masih belum tahu mau ngomong apa sama anak-anak ini. Nah, ketika laki-laki muda itu mendengar itu, hatinya terenyuh. Dan dia tidak jadi marah. Yang ada malah dia buka tasnya, dia ambil permen, dia ambil bekalnya dia, makanan, dan dia panggil anak kecil itu, dia kasih. Akhirnya mereka main dan ngobrol. Nah, dari cerita ini, itu yang tadi saya bilang 2, kita terlalu cepat melabel, wah bapak tua ini nggak mengatur anaknya, dia ini nggak ngerti bahwa ini mengganggu. Karena kita punya 2 kepentingan. Yang pertama, kita memikirkan diri sendiri. Yang kedua, kita tidak tahu kebenarannya. Ketika kita tahu kebenarannya, mungkin itu bisa merubah persepsi kita. Seringkali kita itu melabel sebuah kejadian, baik dan tidak baik, tanpa tahu cerita seutuhnya. Kita bisa bergosip sana-sini tanpa kita tahu cerita yang dari semua sisi. Sudah kita membuat sebuah label atau gosip. Atau apapun yang kita pikirkan itu tidak baik. Nah, yang ketiga, kita memikirkan kepentingan kita. Kalau kepentingan kita terganggu, dengan cepat kita juga akan melabel. Jadi 3 itu ya alasannya kenapa kita cepat sekali melabel. 1, karena kebiasaan, data yang ada di di kepalanya kita, standar-standar, dan kebiasaan yang terjadi di lingkungannya kita, dengan cepat kita melabel. Sama seperti kebiasaan kita bernafas, sama seperti kebiasaan kita berbicara. Itu kebiasaan pola pikir kita. Yang kedua adalah karena kita tidak tahu kebenarannya. Kita tidak tahu cerita seutuhnya. Yang ketiga adalah karena kita terlalu memikirkan diri kita sendiri. Nah, itu alasannya, biasanya, pada umumnya, kenapa orang cepat sekali melabel ini buruk, ini tidak baik, ini saya tidak suka. Itu Pak Dewa. Jadi saya mau cek dulu ya Pak ya, siapa tahu. Oke, ini ada Pak Irman Syah Rahmini tadi, yang waktu Ibu bertanya
bagaimana begitu cepat melabel? Ini dari pengalaman ya, Pak Hermansyah. Kemudian ada Bu Angela juga, pengaruh lingkungan apa kata orang memiliki perspektif sendiri. Ya, ya, itu semua. Ya. Meliputi 3 itu tadi. Jadi karena pengalaman itu kan kebiasaan pikirannya kita. Kita punya pengalaman malah jadi kebiasaan. Kita kumpulkan sebagai database-nya kita. Jadi pengalaman itu termasuk dari kebiasaan. Kebiasaan itu termasuk pola pikir, budayanya kita, nilai-nilai yang ditanamkan kepada diri kita itu kan jadi sebuah kebiasaan yang kita ikutin. Ya, standar-standar kita. Makan harus cepat. Kalau nggak cepat, anaknya jadi nggak nurut gitu ya. Saya mungkin sudah pernah cerita, saya punya klien yang anaknya harus selesai makan dalam waktu 20 menit. Karena dia punya belief, kalau makan itu lebih dari 30 menit, makanannya sudah tidak berguna. Itu, saya nggak tahu dari mana, tapi makanya dia punya belief itu dan dia percaya. Jadi kalau 20 menit anaknya tidak selesai makan, dia akan panik. Nah, itu yang terjadi ya. Itu karena kebiasaan dan kebiasaan salah satunya belief yang kita percaya. Sekarang gimana cara mengatasinya? Kita sudah tahu penyebabnya. Yang ketiga, kalau karena kebiasaan kita harus latihan. Kita harus latihan kesadaran. Latihannya dari mana, Bu? Macam-macam. Kesadaran itu bisa dilatih dengan meditasi, bisa dilatih dengan yoga, bahkan bisa dilatih hanya dengan mengamati apa yang muncul di pikirannya kita, yang namanya self-talk. Kita pasti semua pernah mengalami self-talk. Enggak, mungkin enggak. Ada sebuah kejadian aja dalam hati ini udah ada suara. Coba tuh lihat tuh, sebentar lagi dia pasti begini. Coba-coba, nanti dia akan jawab gini. Coba-coba tuh, nanti akan kejadian gini. Nah, bener kan yang saya bilang? Nah, itu kan bener kan? Waduh, ini nggak bisa diginiin. Self-talk itu terjadi terus di dalam dirinya kita. Kalau kita bisa menyadari kebiasaannya kita melakukan pembicaraan di dalam dirinya kita, itu salah satu bentuk latihan kesadaran. Jadi kebiasaan kita yang sudah ada di kepala kita, kebiasaan yang sudah bisa kita lakukan, itu biasanya juga tertuang di self-talk-nya kita. Di suara yang ada di dalam kepala dan hatinya kita. Itulah kebiasaan yang kita lakukan. Belief-belief yang kita yakini benar. Hal-hal yang bisa mempengaruhi kita paling kuat. Karena self-talk-nya kita. Nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Nggak. Ini jangan nyebrang nih. Kalau nyebrang pasti ada apa-apa. Aduh, nyanyi ke depan. Aduh, pasti suara saya falas. Aduh, nggak bisa deh, gimana caranya nolak. Itu kan terus ada di kepalanya kita. Apapun kejadiannya. Mau kejadian baik juga ada. Ini sebentar lagi pasti gue menang nih. Ini sebentar lagi aku menang nih. Ini pasti bisa nih. Yang ini aku bisa, yang ini aku nggak bisa. Semua ada di kepalanya kita, self-talk. Jadi kalau kita mau, kita tahu bahwa karena dari kebiasaan, salah satu cara mengatasinya adalah kita belajar aware, kita belajar memperkuat kesadaran kita, self-talk apa yang terjadi di kepalanya kita. Caranya macam-macam. Bisa dengan menuliskan self-talk yang terjadi. Ya, itu kalau mau salah satu cara yang efektif adalah menuliskan. Kita perlu break beberapa saat untuk menuliskan, atau bahkan tidak perlu menulis, tapi setiap beberapa menit kita biasakan untuk diam. Tadi saya ngomong apa ya? Oh, saya ngomong begini. Saya mengistilahkan tuh pause. Latihan dalam satu hari itu beberapa kali pause. Ketika kita mau memutuskan apapun, ketika kita mau bicara, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan emosi yang intens, mau itu emosi yang senang atau tidak senang, biasakan lakukan pause sebelum ngomong, apalagi kalau lagi marah. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman bisa lakukan pause sebelum ngomong, itu kesadarannya sudah jauh bagus banget. Bisa pause. Aku mau ngomong apa ya? Ini omongannya dalam, misalnya kita lagi marah. Begitu kita bisa pause, pasti akan muncul. Biasa tuh gitu, kalau nggak dimarahin nggak bisa nih. Ini harus dimarahin, sudah berulang kali begitu. Udah berapa kali dilakukan, nggak kapok-kapok. Kan ada kepala kita. Dan apa yang mau kita omongin, kalau kita bisa pause, itu sudah bagus banget. Ya, latihannya itu. Menyadari apa self-talk di kepala kita, dan belajar pause. Itu untuk yang nomor 1, yang kebiasaan. Kalau nomor 2, bagaimana apa kita belajar mengatasi penyebabnya karena hal-hal yang tidak kita tahu. Hal-hal yang kita tidak tahu kebenarannya, hal-hal yang kita tidak tahu ceritanya secara utuh. Yang pertama, sadari juga bahwa semua hal yang kita lihat itu tidak pernah seutuhnya. Kita pasti melihat dari sisinya kita. Kalau pernah ingat ada pepatah, semua cerita pasti punya 2 sisi. Seperti
uang. Ada dua sisi koin. Ya, semua cerita seperti itu. Nah, kalau kita bisa pegang seperti itu, maka kita menyadari bahwa semua cerita pasti ada sisi yang berbeda. Tidak ada maksud untuk membohongi orang, tidak ada maksud untuk membuat ceritanya tidak benar, tidak. Tetapi semua cerita punya kebenarannya masing-masing. Kalau mau dilihat cerita yang tadi adalah anak yang di kereta sama-sama tetap ribut, tetap berisik, tidak bisa diam. Yang satu mikirnya apa, yang satu mikirnya apa, karena kebenarannya masing-masing. Ingat-ingat aja cerita itu. Untuk membuat kita punya pause yang lebih kuat. Atau cerita yang hujan tadi. Bagaimana satu hal kejadian hujan, yang satunya merasa ini malapetaka, yang satunya merasa ini berkah. Jadi sebuah kejadian pasti punya sisi yang berbeda. Kita tidak tahu cerita seutuhnya. Kita hanya melihat dari kacamatanya kita. Nah, yang ketiga, penyebabnya adalah karena kita terlalu memikirkan diri sendiri. Kalau itu yang terjadi, latihannya cuma satu. Latihlah untuk lebih peduli kepada orang lain. Latihlah untuk memiliki compassion lebih besar. Ini latihannya juga bisa macam-macam. Itu sebabnya kenapa di semua agama pasti kita melatihnya cinta kasih, melayani sesama, memberikan persembahan, perpuluhan, dan segala macamnya. Karena kita berusaha memikirkan orang lain, melakukan kebaikan ke panti asuhan. Kita belajar untuk memikirkan orang lain. Secara alami, manusia itu punya kemampuan yang luar biasa untuk memikirkan diri sendiri, untuk menjadi egois. Bukan tidak boleh menjadi egois, kembali lagi. Saya selalu bilang, tidak ada benar, tidak ada salah. Semua perilaku Anda, semua pilihan Anda adalah benar, selama Anda bisa terima konsekuensinya. Ya, mau marah-marah? Boleh saja, asal tahu loh konsekuensi dari marah-marah itu apa loh. Bisa saja konsekuensinya Anda menjadi sakit, hubungannya menjadi rusak, antara pasangan, antara anak, hilang kepercayaan dari anak, apapun itu pasti ada konsekuensinya. Kalau kita mau melakukannya dengan sebuah kesadaran, selama kita mau terima konsekuensinya, itu Anda boleh-boleh aja melakukan. Karena itu adalah proses perjalanan hidup kita. Nah, biasanya banyak sekali orang yang tidak mau terima konsekuensinya, mau melakukan tapi tidak mau konsekuensinya. Mau makan banyak, mau makan enak, tidak mau olahraga, maunya punya badan Barbie. Ya, tapi nggak mau olahraga, nggak maunya makan yang manis-manis, mau makan berlemak, olahraga nggak mau, maunya cuma happy, badannya mau langsing, mau bagus, ya. Maksudnya itu yang dibilang adalah konsekuensi. Mau makan enak, tidak mau olahraga, boleh, tapi terimalah konsekuensinya dengan apapun yang ada di badan. Dan kalau orang itu bisa berbahagia dengan itu, ya tidak ada satu orang pun yang berhak menghakimi Anda. Salah satu konsekuensinya mungkin badannya tidak sehat, kolesterol dan segala macamnya, ya. Itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini ada satu komentar Ibu dari Pak Stevi, quote pegangan hidup, selama bisa menerima konsekuensinya. Tadi Ibu Eli terakhir ya, menyampaikan bahwa boleh melabel apapun tapi terima konsekuensinya. Yeah. Oke. Ini ada Bu Marianani, Bu. Seandainya apa yang sudah di pikiran kita negatif, lalu kita berpikiran positif. Apa bisa yang negatif itu hilang? Kalau Ibu Nani bisa elaborate lebih spesifik, silakan Bu ya. Tetapi saya akan mencoba menjawab dari apa yang Ibu tanyakan. Positif negatif itu, saya akan bertanya di tataran yang mana Ibu ngomongnya. Ketika itu kita ngomong pikiran positif dan pikiran negatif, ini biasanya agak susah hilang. Pikiran positif itu berusaha jawabannya bisa. Tetapi tergantung kemampuannya kita. Ada yang berpikir positif bisa langsung merubah yang negatif pemahamannya karena persepsinya berubah. Contohnya yang tadi kalau saya bilang di kereta. Begitu dia punya pikiran negatif tentang bapak ini nggak mau ngatur anaknya, tapi ketika dia dengar cerita tiba-tiba berubah. Oh, bukan bapak ini nggak mau ngatur. Dia sedang tidak tahu harus bagaimana. Dia sedang sedih. Dan saya mau bantu. Itu kan merubah langsung. Karena dia langsung berpunya pikiran lain. Tapi kalau misalnya pikirannya positifnya gini, contohnya saya lagi marah sama Pak Dewa deh, saya marahnya gitu.
Dan saya berpikir bahwa Pak Dewa ini melakukan sesuatu terhadap saya karena sengaja. Dan emosinya marah nih. Marahnya sampai ubun-ubun gitu. Terus saya pikir positif. Enggak, dia nggak sengaja kok. Enggak, dia nggak sengaja. Emosinya masih nggak bisa hilang gitu maksudnya. Nah, itu nggak akan bisa. Mau positif seperti apa juga nggak bisa. Kalau misalnya positifnya itu adalah dengan sebuah afirmasi, saya nggak boleh marah, dia nggak sengaja, saya nggak boleh marah, dia nggak sengaja, dia. Tetapi kita tidak punya alasannya, kita tidak bisa memenuhi sebuah logika kita dan emosi kita masih bergejolak, nggak akan bisa. Positifnya nggak akan mempan gitu maksudnya. Jadi ini pertanyaan yang sederhana, tapi tidak bisa dijawab sesederhana itu. Jawabannya bisa, bisa Bu. Kalau seandainya apa yang diberikan, apakah bisa? Jawabannya bisa. Hanya saja tidak semua bisa. Tergantung apa positifnya, apa negatifnya. Nah, kayak tadi saya bilang kan, positifnya, negatifnya, ya itu bisa berubah ketika pemahaman kita berubah. Tetapi kalau kita hanya melakukan sebuah afirmasi yang positif, emosinya masih bergejolak, bahkan pemahamannya kita juga masih tetap yang sama, kebanyakan tidak bisa. Itu jawaban saya ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Eli. Semoga Jadi membantu. dibarengi dengan reaksi emosinya ya. Oke, Iya, Bu. Pak. Ya, terima kasih. Ibu Christine Sri Lestari, bagaimana mengendalikan emosi buruk seseorang yang tidak bisa diterima oleh lingkungannya? Kita sulit mempengaruhinya karena pola pikir yang selalu menganggap diri paling benar, sulit menerima atau tidak bisa menerima keburukan diri sendiri. Ini bagaimana, Bu? Saya tanya dulu ya, Pak ya. Jadi, ini Bu Christine ya? Ya, Bu Jadi, Christine. maksudnya itu emosi buruknya punya orang lain, bukan punya kita. Dan bagaimana itu Ya. diterima. Jadi yang punya emosi nggak baik itu orang lain kan, bukan kita kan? Ya, orang lain. Nah, bagaimana mengendalikan emosi buruk seseorang? Kalau itu punya orang lain, Bu, jawabannya nggak bisa. Karena kan emosinya punya dia. Gimana caranya kita mengendalikan? Nggak bisa. Yang ada adalah mungkin aja dia dengerin sesi saya ya, Bu ya. Bercanda, Bu. Tapi maksudnya intinya poinnya adalah yang bisa adalah kita mengkondisikan. Kita mengkondisikan misalnya kita ajak dia mendengarkan ceramah yang atau kita kasih dia buku tentang emosi atau whatever itu yang membuat dia mungkin bisa menyadari bahwa oh ini tidak baik. Tapi kalau mengendalikan emosi seseorang di luar kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan seperti yang minggu-minggu lalu kita sempat bahas adalah bagaimana kita mengendalikan reaksi kita terhadap emosinya dia. Itu yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikan emosinya kita terhadap reaksi emosinya dia yang buruk menurut kita. Nah, ini juga menarik dibahas. Buruk selalu menganggap dirinya benar, kan kita sudah melabel. Kalau orang marah-marah, kita menganggap itu buruk. Misalnya itu anaknya kita yang marah-marah misalnya. Ini saya memberikan contoh ekstrim ya. Marah-marah segala macam. Kita sebagai orang tua kan pasti kepengennya anaknya nggak marah-marah ya. Ini karakter buruk nih, sifat buruk apa segala macam nih. Tapi kalau misalnya saya berandai-andai nih. Walaupun ini nggak ada. Kita dapat sebuah insight atau suara Tuhan atau apapun atau dari dokter bilang, Bu, anaknya ibu nih harus marah-marah sampai umur 10 tahun. Kalau dia nggak marah-marah dia bisa mati. Nah, karena jantungnya butuh dia marah-marah. Kita bisa buat anak kita tiap hari marah-marah. Betul nggak? Gimana caranya dia tiap hari marah? Sampai 10 tahun aja. Setelah itu dia akan selesai marah-marahnya. Nah, tetapi kalau kita tidak tahu, maka kita akan menganggapnya itu buruk. Satu itu. Yang kedua, misalnya, kalau orang itu tidak marah-marah, dia mungkin bisa bunuh diri. Karena dia bisa depresi. Contohnya begitu. Dan kalau kita punya pemahaman seperti itu, oh mungkin lebih baik dia marah-marah aja deh. Bagaimana kita yang bereaksi, itu yang kita hadapi. Ini contoh yang bagus. Terima kasih Bu Christine. Jadi seringkali kita memang melabel, oh marah-marah itu buruk. Dia ngomong kasar itu buruk gitu. Saya tidak bilang bahwa itu dibolehkan. Saya tidak bilang begitu. Ya. Tetapi hanya saja bagaimana kita dengan cepat melabel itu karena standar-standar yang ditetapkan oleh lingkungan. Contohnya, yang paling gampang, kalau orang Batak ngomong dengan orang Solo. Di Batak, teriak-teriak itu nggak kurang ajar. Iya kan? Tapi, di Solo, teriak-teriak itu bisa mengagetkan orang gitu. Ini kok kurang ajar banget, mungkin begitu ya. Nah, saya punya pengalaman pribadi ketika saya pertama kali kos,
itu saya kos di tempat yang keluarganya ada di sana. Jadi saya dulu SMP sudah kos. Itu saya kagetnya setengah mati. Karena caranya anaknya ngomong sama mamanya itu kayak ngomong sama, maaf maksudnya saya ngomong sama pembantu. Mama ini loh, bla bla bla. Tapi mereka baik-baik aja loh. Mamanya sayang banget sama anaknya. Anaknya walaupun ngomongnya seperti itu, aduh sangat care sama mamanya. Cuman ngomongnya memang begitu. Saya yang tidak terbiasa, saya kaget setengah mati. Saya sempat melebel, kok kurang ajar banget ya anaknya ngomongnya sama mama kayak pembantu gitu. Padahal bagi mereka itu biasa loh. Anaknya sayangnya setengah mati sama mamanya. Sampai sekarang kalau saya melihat bagaimana anaknya memperlakukan mamanya itu saya masih merasa waduh. Dulu begitu cepat saya melabel ketika saya pertama kali ketemu, hanya karena kebiasaan saya yang tidak sesuai dengan kebiasaan saya. Padahal tidak seperti itu. Dia bukan anak yang kurang ajar. Enggak, cara ngomongnya aja yang enggak pas dengan pemahaman saya. Nah, jadi mengendalikan emosi buruk, kalau ibu mungkin bisa, saya tidak tahu ya Bu ya, bagaimana kita bereaksi terhadap itu, seperti kita tadi cerita di kereta. Mungkin kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi dengan orang itu. Kenapa dia punya emosi seperti itu? Mungkin dia punya luka batin yang luar biasa terhadap orang-orang tertentu di sekitarnya dia, dan dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Keluarnya seperti emosi buruk yang ibu bilang. Tidak bisa diterima oleh lingkungannya. Jangan-jangan standar lingkungannya yang terlalu tinggi. Dan standar ini membuat orang ini semakin tertekan. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara mengendalikan emosinya. Ya, itu yang bisa saya kasih jawab ya Bu ya. Jadi kalau itu orang lain kita tidak bisa mengendalikan, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi. Yang bisa kita bantu adalah mengkondisikan orangnya untuk berubah lebih baik dalam artian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lingkungannya. Atau sesuai dengan apa yang bermanfaat untuk dia. Okay. Semoga membantu Ibu. Iya, oke Bu Christine Sri Lestari, semoga terjawab ya dengan sampaikan Bu Eli. Sahabat pembelajar, ada lagi yang ingin bertanya? Bisa langsung buka mic. Silakan. Oke, saya sapa Bu Lina, Bu Yesi yang buka kamera, kemudian ada Pak Joni ya, yang nggak salah. Iya. Ada sesuatu yang di-sharingkan atau terpana merenung kejadian-kejadian yang telah menimpa kita ya. Tapi saya dari tadi tuh merenungkan, ini berarti hebat banget ini pemilik kuda tadi ya Bu ya. Cerita di awal itu, bagaimana kita menjadi seorang yang seperti itu. Semua kejadian diterima dengan istilahnya hunus gitu ya, siapa yang tahu gitu. Itu salah satu cerita yang cukup merubah pola pikir saya, Pak. Dan salah satu cerita yang membuat saya berlatih di semua kejadian untuk berpikir ini baik, ya apakah ini buruk. Walaupun belum tentu ketika kita pun sadar, kita punya sebuah kemampuan untuk pause, oke, ini baik atau buruk ya. Belum tentu kita bisa mengendalikan emosinya kita, belum tentu kita bisa mengendalikan reaksinya kita. Dan saya akan bilang ke Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kalaupun kita belum bisa mengendalikan emosinya kita, kalaupun kita belum bisa mengendalikan reaksinya kita seperti yang kita harapkan, seperti yang kita anggap baik, itu pun tidak apa-apa. Karena label baik pun kan kita buat sendiri. Kalau kita bisa melihatnya sebagai, ini bukan saya gagal, bukan saya tidak bisa, tapi ini proses pembelajaran. Paling tidak, saya sudah menyadari bahwa, oh ini tidak saya inginkan lagi. Oh ini tidak bermanfaat lagi buat saya di kehidupan ini. Jadi, daripada melihatnya ini jelek atau buruk, saya lebih memilihnya seperti ini. Apakah ini bermanfaat untuk saya di kondisi sekarang? Kalau tidak bermanfaat, buat apa kita teruskan? Kalau bermanfaat, sebaiknya kita teruskan. Karena prinsip dasarnya kan seperti itu. Kalau bermanfaat, berguna, kita teruskan. Kalau tidak, buat apa kita teruskan? Jadi, apapun yang terjadi, daripada melabel apakah ini baik, ini buruk, coba yuk kita latihan. Melabelnya lebih pada ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalaupun saya melabel ini jelek, apakah ini bermanfaat buat saya? Kalau bermanfaat, ya silakan. Tapi kalau tidak bermanfaat, pikirkan ulang. Buat apa kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Ya. Oke, baik Bu Eli. Sahabat pembelajar, ada lagi yang ingin bertanya?
mumpung kita masih di hari Rabu malam ini sama Bu Eli ya. Iya, ini Pak, untuk yang sehubungan Ya, dengan Bu Maria, Bu Riana dia ya, ngomong apa tentang pikiran positif negatif, ya. saya akan membahasnya minggu depan ya Bu. Jadi minggu depan kita akan dengan topik apa yang lebih hebat, apa yang lebih powerful dari berpikir positif. Oke. Itu topiknya minggu depan ya. Jadi itu bocoran dulu. Jadi jangan kemana-mana ya untuk Rabu malam minggu depan ya. Bu Eli, mungkin ini karena mungkin sudah nggak ada pertanyaan ya. Ada cerita penutup atau closing statement gitu? Nah, jadi kalau begini, yang pertama, saya bukan closing statement, lebih pada saya mengajak Bapak Ibu di sini kita latihan sama-sama. Seminggu ini sampai nanti ketemu saya lagi, saya pengen kita latihan sama-sama. Yang pertama adalah latihan memperhatikan self-talk. Ya, jadi ketika kita punya self-talk, coba kita amati saja. Kalau kelewatan gimana? Nggak apa-apa, sebisanya. Sebisanya dalam artian di self-talk mana yang bisa kita tangkap. Ya udah, kita belajar itu dulu. Oh, saya punya pikiran ini ya. Oh, ternyata saya punya beranggapan pembantu saya itu lemot. Oh iya, ternyata dan itu muncul berapa kali di kepala saya ya. Waduh, gitu. Misalnya itu, saya beranggapan bahwa anak saya ini memang nggak pintar. Matematika dia nggak pernah bisa. Terus itu kan self-talk-nya muncul. Oh iya, saya punya pikiran seperti itu. Berapa kali muncul dan segala macamnya. Yang selama ini kita biarkan begitu saja dan kita anggap tidak ada. Anggap tidak ada maksudnya apa? Ya udah, ada nggak ada kita nggak pernah perhatikan. Coba sekarang kita perhatikan. Apapun yang muncul di kepala kita lebih coba aware. Kita coba sadari apa yang ada di kepala kita, apa yang muncul sebagai sebuah pembicaraan kepada diri kita sendiri. Kita pasti ngomong kok ke diri kita sendiri. Nah, bahkan saat sekarang aja loh, ngomong gini, Bu Eli ngomongnya enak. Itu susah loh, Bu, karena pasti ada kan kayak gitu kan ya. Kita pasti ngomong, ada omongan-omongan. Ya Bu Eli ngomongnya enak itu nggak gampang. Yes, nggak gampang. Itu sebabnya tangkap aja di mana sebisanya Bapak Ibu menangkap, karena kita sedang latihan. Karena ini adalah proses. Tidak mungkin sesuatu kita mau belajar sepeda aja nggak mungkin. Ketika dikasih tahu teorinya, langsung bisa. Nggak juga kan. Jadi kita perlu proses belajar. Ya. Selama ada niat, itu yang perlu dihargai. Nah, yang kedua, caranya adalah setelah melakukan self-talk itu, yang lain adalah setiap kali ada kejadian dan kita tidak suka, dan emosinya kita muncul, coba kita pause dulu sebisanya ya. Kemudian coba, kalau ini kejadiannya saya tidak suka dan menganggap ini buruk, apakah ada hal lain yang saya tidak ketahui sehingga saya menganggap ini buruk? Satu itu. Yang kedua adalah, kalau ini bukan hal buruk buat saya, bagaimana saya menganggap ini hal yang baik buat saya? Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Nggak bisa, ini tetap buruk. Ya sudah. Kalau bisa, bagus. Ya, tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Paling tidak Anda sudah melakukan sebuah analisa terhadap apa yang muncul di kepala Anda. Itu sudah sangat luar biasa. Karena itu tidak mudah kalau kita tidak latihan. Pikirannya kita itu munculnya begitu luar biasa. Bahkan kita tidak pernah tahu 1/10 detik berikutnya akan muncul pikiran apa. Kita tidak pernah tahu. Jadi kalau kita bisa menangkap itu sudah luar biasa. Latihan kesadaran yang luar biasa. Kita tidak pernah tahu loh, pikiran berikutnya yang muncul itu apa, kita nggak pernah tahu. Karena itu begitu cepat. Bapak Ibu nggak pernah tahu akan berpikir tentang saya apa. Misalnya tiba-tiba saya ngomong, kamu itu bodoh. Muncul apa itu nggak akan pernah tahu. Karena tidak akan tahu bahwa saya ngomong itu gitu kan. Dan ketika saya ngomong baru pikirannya muncul. Jadi kita tidak pernah tahu berikutnya pikiran apa yang muncul. Begitu Bapak Ibu bisa menangkap itu, menyadari itu sudah luar biasa. Dan itu patut dihargai. Ya. Nah, jadi itu yang saya mau ajak teman-teman, termasuk saya. Saya sampai sekarang masih melakukannya. Jadi, saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu di sini untuk latihan bareng-bareng. Yuk, sampai minggu depan kita ketemu lagi. Kita ngomong tentang apa yang lebih hebat dari pikiran positif. Sampai di sana, nah, kita coba perhatikan bagaimana caranya kita berpikir. Oh, saya berpikirnya begini, saya berpikirnya begini. Dan amati, ketika kita bisa menangkap pikiran kita, apa yang terjadi di dalam diri kita. Ya, itu dulu seminggu ini. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Semoga punya motivasi untuk melakukannya. Bu, kalau nggak punya motivasi apa? Kalau nggak punya motivasi, cari. Motivasi yang paling gampang, kalau misalnya, ini saya akan sharing ya, satu kejadian.
motivasi seorang yang bisa berubah. Ada seorang klien saya nih, ibu muda, punya anak yang suka meso. Meso itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Ngomong kata-kata yang tidak seharusnya Oh, dikatakan. meso, ya. Ya. Jadi ketika selesai sesi coaching, dia ngomong gini, kayaknya saya dulu Bu yang mesti berubah. Karena baru ngaku kan, saya sendiri kalau udah kesel sama anak, maka yang keluar adalah kata-kata yang kasar. Ya. Jadi saya harus merubah diri saya sendiri. Jadi motivasi yang paling kuat kalau Anda punya anak, dan anak, terutama kalau anaknya masih kecil, anggaplah Anda melakukan ini agar anak Anda, untuk anak Anda. Kalau Anda jadi orang yang lebih baik, maka Anda bisa jadi orang tua lebih baik. Dan anak Anda pasti lebih baik. Ya. Itu motivasi yang paling yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu yang punya anak. Kalau nggak punya anak gimana Bu? Cari motivasi yang lain. Karena kalau nggak punya motivasi biasanya hal ini tidak akan dilakukan. Jadi mencari motivasi itu juga salah satu langkah awal yang penting. Ya. Oke. Baik, Bu Eli, ini ternyata ada 2 lagi, Bu, yang tanya, Bu. Ini apakah self-talk harus diikuti dari Bu Yesi? Kemudian ada Bu Tika Francisca, bagaimana membuang perasaan curiga negative thinking dari dalam diri? Nah, self-talk harus diikuti atau tidak tergantung. Yang tadi saya bilang, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Saya mengusulkan daripada kita terus-terusan bilang ini baik, ini jelek, ini buruk, ini tidak, ini buruk, ini bagus, ini saya suka atau tidak suka. Coba kita mulai latihan dengan apakah ini bermanfaat dan tidak bermanfaat. Jadi kalau self-talk-nya bermanfaat, boleh diikutin. Kalau self-talk-nya tidak bermanfaat, coba pikirkan ulang. Apa tujuan kita mengikuti self-talk ini? Ya. Ketika Ibu Yesi sudah bisa berhenti dan berpikir self-talk ini harus diikutin atau tidak ya, itu sudah luar biasa, Ibu. Kalau Ibu sudah bisa berpikir di titik self-talk ini, saya mau ikutin apa enggak, itu sudah luar biasa, udah keren banget. Ya, karena artinya Ibu sudah bisa menangkap self-talk-nya dan sudah bisa melakukan pause. Ya, gitu. Jadi ya, selamat mencoba ya, Bu. Nah, Oke, Bu Yesi. yang kedua, Yang Bu Tika, bagaimana membuang perasaan curiga? negative thinking. Salah satu yang gampang adalah kita melihatnya ceritanya dari kacamata yang berbeda. Ingat cerita saya yang tadi tentang orang di kereta. Itu kan diawali dengan kecurigaan. Kenapa sih Bapak ini begini-begini? Ketika mendapatkan cerita yang lebih utuh, persepsinya lebih lebar, pengetahuannya lebih banyak, dengan mudah kita bisa mengurangi itu. Nah, permasalahannya biasanya tidak mudah untuk kita tahu kebenarannya. Di cerita saya, semudah orangnya bisa tanya, bapaknya ngomong apa adanya. Betul? Nah, di kehidupan sehari-hari, kita curiga. Nggak semudah itu kita tanya orangnya jawab apa adanya. Kan begitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau kita tidak bisa mendapatkan cerita seutuhnya, kalau kita tidak bisa mendapatkan cerita yang kebenarannya, maka kita belajar melihatnya dari kacamata yang berbeda. Dari kebijaksanaannya kita, kenapa orang ini begini? Apakah dia punya masalah lain? Kalau saya jadi dia, kira-kira apa yang saya rasakan? Dengan apa pengalaman yang dia punya? Dan yang bisa dilakukan dengan cara yang ketiga, melatih cinta kasih kita, melatih kepedulian kita. Dengan sebuah pemikiran dan pemahaman, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin dirinya menjadi jelek. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin dirinya menjadi pemarah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin orangnya suka nyakitin orang lain. Tidak ada. Karena kita pun nggak mau. Tapi apakah kita punya kemampuan itu belum tentu. Kalau ditanyain Anda pemarah, saya suka marah Bu, apakah Anda mau jadi pemarah? Pas jawabannya enggak, tapi saya nggak bisa kontrol. Nah, orang itu juga begitu. Mungkin itu bisa membantu kecurigaannya kita. Apa yang dia alami kita nggak tahu. Jangan-jangan mungkin dia melakukan itu dengan terpaksa. Jangan-jangan dia tidak paham. Jangan-jangan sebenarnya dia punya dendam. Kita dulu pernah nyakitin dia tanpa kita sadari. Apa aja gitu. Jadi memperlebar persepsi kita biasanya akan mengurangi curiga kita atau negatif kita. Kalau tidak bisa tahu cerita secara utuh. Ya, itu yang melatih cinta kasih kita atau kepeduliannya kita. Oke, terima kasih Bu Eli.
Ya, semoga Bu Tika terjawab ya. Bu Yesi sudah terjawab dan saya makasih ya. Oke, Bu Eli, terima kasih banyak sharingnya luar biasa malam hari ini. Good thing, bad thing, who knows? Ini kalau boleh dijawab nggak sih? Hal baik, hal buruk, siapa yang tahu? Berarti yang tahu boleh dijawab diri kita sendiri ya sebenarnya. Maksudnya gini, terima kasih Pak Dewa. Jadi maksudnya hal baik, hal buruk siapa yang tahu? Karena baik dan buruk kita yang melabel. Kalau dari cerita tadi, sebenarnya tidak ada baik, tidak ada buruk. Kalau kita tidak meletakkan labelnya, kejadian itu adalah netral. Kejadian hujan seperti tadi, buruk menurut orang yang punya wedding, berkah bagus bagi orang yang punya sawah, sawahnya kering. Gitu kan, punya sawah hektaran gitu dan kering, jadi bagus. Jadi sebenarnya kejadian itu semua netral. Kitalah yang melabel baik dan buruk. Kenapa kita melabel 3 hal tadi? Kebiasaan yang begitu cepat, belief dan segala macam ada di tempat kita, karena kita tidak tahu kejadian sebenarnya, atau kita melihat hanya dari kacamatanya kita, tidak dari semua kacamata. Yang ketiga adalah karena kita terlalu mementingkan diri kita sendiri. Ya, jadi itu. Jadi baik buruk, ya karena kita melabel. Oke, oke, baik. Terima kasih Bu Eli. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join di malam hari ini di seminar online bersama Bu Eli Susanti. Ini sudah di chat banyak sekali, thank you juga. Langsung buka mic saja untuk nggak usah susah-susah ngetik, buka mic langsung say thanks. Pak Dewa, ini sekalian nih ada yang chat saya juga beberapa kali bahkan. Ini teman-teman tanya untuk sesi-sesi saya yang sebelumnya yang mereka tidak sempat ikut, termasuk yang anak milenial itu Pak. Jess, kalau mau foto silahkan ya Jess. Sambil kita ngobrol. Nah itu mereka dapatnya di mana gitu loh Pak? Apakah bisa di-sharing kalau yang mereka nggak ikut? Di oh YouTube iya, bisa, kalau ya? misalnya di YouTube bisa. Di YouTube setiap kali kita edit, tapi ada proses editing dulu. Ya. Seperti itu. Jadi cari untuk akun YouTube-nya Indonesia Belajar. Oke, seperti itu Bu Eli, sahabat pembelajar. Oke, ini Jessica chat ini. Boleh buka kamera? Oke, buka kamera. Yang bersedia semuanya, buka kamera, biar saya kenal. Bapak Sugeng, selamat datang lagi. Ya, yang teman-teman yang dengan sangat rajin menemani saya di sini, terima kasih. Jadi saya bisa sharing. Kalau nggak ada teman-teman, saya nggak bisa sharing. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eli. Halo Pak Hendy, suami istri. Ada Bu Christine juga. Ya. Terima kasih Bu Eli. Pak Dewa. Thank you Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Bu Eli, sahabat pembelajar. Angela nih Bondowoso juga kayaknya, iya. Oke. Pak Dewa. Ya, sama-sama ya, terima kasih semuanya. Ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Semoga bisa melakukan latihannya ya. Ya, thank you terima kasih Bu Eli, terima kasih Pak Dewa. Sama-sama Bu. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Terima kasih.